2022. Wow, ya kayaknya bentar lagi nih teman-teman ya. Tinggal menghitung hari, menghitung waktu aja sebentar lagi. Dan pastinya setiap tahun itu akan berasa terus-terusan cepet dan cepet kayak nggak kerasa gitu kan. Hari demi hari, bulan demi bulan, dan akhirnya tahun demi tahun. Ada apa sih sebenarnya di setiap tahun baru gitu kan ya. Apalagi di 2022 ini sampai pada kadang-kadang tuh kayak apa namanya, ramalan, sio dan apa segala sesuatunya tuh pada laku laris manis banget gitu ya, tiap tahun cia. Oke, untuk kali ini Oracle Card Indonesia bakalan bacain ya readingan buat 2022. Nah, ini bisa dijadiin bahan pertimbangan ya untuk kita berubah ke arah yang lebih baik lagi. Jangan dijadikan sesuatu hal yang membuat teman-teman aduh takut gitu kan, karena di sini nggak nakut-nakutin ya teman-teman ya. Jadi diputar berkali-kali pun juga nggak apa-apa, karena ini bisa dijadikan apa ya, semangat atau motivasi buat teman-teman buat menghadapi 2022. Jadi apapun yang terjadi ya setiap tahun, mau kayak gimana dan seperti apa ya, tetap percaya dan pasrah sama alam semesta ini. Jadi untuk teman-teman ya tetap semangat, jangan kehilangan harapan. Mau kayak gimana pun ya, ayo kita sama-sama sharing ya, dengerin, ambil makna positifnya dan semangat selalu, baik di tahun ini maupun di tahun-tahun nantinya ya. Oke, kita mau baca apa nih di hari ini ya. Nah, ini sebenarnya dikumpulin dari komennya teman-teman kapan hari ya. Thank you udah ngasih saran ya semua. Ini udah disortir yang kira-kiranya oke gitu ya. Semoga oke teman-teman ya. Ada 9 poin. Wih, banyak banget ya. Dan semoga ini cukup membantu teman-teman ya buat ngejalanin hari-hari di 2022. Dan yang di hampir tahun 2022 ini masih belum pada subscribe ya channel keren ini cia. Keren. Oracle Card Indonesia channel dan Oracle Voice Indonesia. Ayo segera ya teman-teman ya, segera di subscribe ya channel yang keren ini, asik. Still in the channel Oracle Card Indonesia channel. Remember, for we subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play with a beautiful word for you. Oke, for you ya, untuk teman-teman Taurus di tahun 2022 ini apa sih, ada apa denganmu ya kan. Oke, kita baca ya, teman-teman fokus ya, bantu fokus karena ini kan buat banyak orang ya kan, jadi kita harus bantu juga. Jadi yang mengharuskan sih ya. Oke, bantu ya, bantu. Oke, fokus. General reading ya, ini general reading untuk teman-teman Taurus di tahun 2022 ada apakah? Alright, yes, oke ya, kita baca ya teman-teman ya. Ada Aphrodite, ada yes, oke. Alright. Di tahun 2022 ya untuk teman-teman Taurus, ini masa transisi sih ya, masa tahun 2022 ini masa perubahan ya, perubahan yang besar buat teman-teman Taurus. Masa transformasi, masa perubahan, masa dimana teman-teman masih belajar untuk melepaskan. Nah, ini dia nih ya. Ada Pluto, ada Scorpio teman-teman ya. Ini tentang apa sih? Hal-hal yang mungkin selama ini dipendem gitu kan ya, terus habis gitu rahasia-rahasia mungkin tidak diketahui ya, di tahun ini mungkin akan diketahui ya, mungkin akan sedikit demi sedikit terungkap gitu. Tapi apapun itu teman-teman ya, belajar untuk menyikapinya dengan bijaksana yuk ya, berani untuk melakukan satu perubahan yang besar, mengambil satu langkah yang nyata buat dirinya teman-teman ya di hari ini. Yang penting berani sih ya, berani dulu, artinya berani melepaskan, termasuk melepaskan hal-hal yang toksik juga dari dalam diri ataupun dari luar diri juga teman-teman. Gak ada yang salah dengan perubahan yang terjadi ya di tahun ini, karena segala sesuatunya pasti akan mengarah ke arah yang baik. Kalaupun secara lingkungan bilangnya kayak gimana, kayak seperti apa, mencoba untuk menggoyahkan teman-teman ya kan, ya tetap percaya dan yakin bahwa apa yang teman-teman yang teman-teman sudah mau lakukan ini di tahun 2022 adalah hal yang baik untuk perubahan dirinya teman-teman. Oke ya. Untuk
tahun 2022 ini nggak usah sibuk sama hal-hal yang di luar diri teman-teman ya. Artinya kalau misalkan selama tahun 2021 teman-teman sibuk bantu orang lain, sibuk yang namanya ngurusin orang lain, sibuk dan waktunya habis banget gitu kan buat ngurusin orang lain teman-teman ya. Untuk tahun 2022 ini belajar untuk bilang enggak deh ya, seperti itu. Jadi untuk sementara 2022 fokus sama dirinya teman-teman sendiri. Nah ini juga nih diingetin ya kan. Ada banyak hal dalam dirinya kita yang masih belum kita maksimalkan ya kan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk bisa menyembuhkan diri itu kan, problem-problem yang berkaitan dengan relationship juga masih ada teman-teman ya, kayak gitu. Masih mewarnai lah 2022 ya kan. Nah untuk 2022 juga kita mesti belajar untuk banyak menyeimbangkan energi maskulin ya dan energi feminim. Nah ini barangkali di 2021 kemarin kebanyakan energi feminim ya, jadinya malah kebijaksanaan, malah emosi, perasaan masih mewarnai 2021. Nah, 2022 ini kudu diseimbangin teman-teman ya, sebaiknya diseimbangkan teman-teman ya. Supaya sisi logisnya ya itu juga ikut gitu kan. Jangan cuma main emosi sama perasaan doang gitu kan, tapi juga pakai logika, hal-hal kayak gitu ya. 2022 diseimbangin teman-teman. Nah, belajar untuk menerima situasi dan kondisi. Mungkin 2021 kemarin itu banyak teman-teman yang yang banyak yang berontak gitu kan sama situasi dan kondisi, banyak ketidakterimaan, hal-hal kayak gitu. Justru ini membuat dirinya sendiri jadi sakit ya. 2022 ini diingetin buat belajar menerima, setidaknya menerima situasi dan kondisi dulu gitu kan, bahwa oke, ada permasalahan seperti ini kayak gitu ya. Ini saatnya untuk menyadari teman-teman ya, untuk sadar, untuk aware bahwa oke, ini sudah ya cukup gitu, enough gitu kan ya, enough, cukup yang saat ini terjadi kayak begini ya udah gitu. Jadi ada sisi yang dibangkitkan ya, sisi yang dibangkitkan untuk bisa menerima situasi dan kondisi tersebut ya. Problem-problem yang berkaitan dengan sexuality ya teman-teman juga tahun 2022 ini perlu yang namanya diselesaikan. Sexuality ini artinya bukan hanya penyakit tentang seksual, bukan ya, tetapi tentang gairah, tentang semangat relationship, hal-hal kayak gitu ya. Oke, lebih sering menikmati situasi dan kondisi pada saat ini, momen saat ini, karena kemarin mungkin sibuk dengan emosi dan perasaan kayak gitu ya. Oke, sebenarnya teman-teman tuh udah ngerti loh apa yang harus dilakuin, udah punya lah gambaran atau kisi-kisi atau hal-hal yang mau dilakuin gitu ya di tahun 2022. Jadi ini bukan sesuatu hal yang kayak asber gitu ya, asal nyamber aja gitu kan, tapi sesuatu hal yang udah direncanain dan udah ngerti sebenarnya kemarin, tapi entah kenapa masih belum dilakukan. Nah, yuk ya teman-teman ya. Ya sebenarnya teman-teman udah tahu apa yang harus dilakukan ya, tinggal ambil langkah yang tepat tanpa harus menunda lagi ya. Di tahun 2022 ini berhenti menunda teman-teman ya, berhenti menunda dan berhenti sibuk sama hal-hal di luar diri. Ini dua kartu yang mengingatkan ya untuk teman-teman gak sibuk sama hal-hal yang di luar diri ya. Oke, seperti itu, jangan meragukan dirinya teman-teman sendiri, ambil langkah. Mungkin di 2021 kemarin masih banyak yang ragu-ragu gitu kan ya, ragu-ragu mau melangkah nggak ya, ngelakuin ini nggak ya gitu. Tapi di tahun 2022 ini manfaatkan waktunya dengan baik, karena kita mau sampai kapan kayak gitu-gitu terus gitu ya. Percayai kata hatinya teman-teman yang paling dalam dan stop sibuk sama hal-hal yang ada di luar diri ya. Oke. Belajar sayang sama diri di tahun 2022 ini ya. Jangan memaksakan segala sesuatu hal untuk orang lain dan untuk dirinya kita sendiri, karena ini bukan sesuatu hal yang bukan sesuatu hal yang bijak teman-teman ya. Ketika kita memberi terlalu banyak dan lalu kita tidak memberi diri kita, ketika kita mencintai keluar terlalu banyak tetapi kita tidak belajar untuk sayang sama diri kita, kita sama dengan kayak menyuntikkan racun sama orang lain dan berharap mereka yang kita menyuntikkan racun sama diri kita sendiri gitu kan, berharap mereka yang kena racunnya gitu kan, nggak bisa ya.
Oke, teman-teman. Lebih tegas lagi di tahun 2022 ya, say no kalau misalkan itu berkaitan dan spend waktu terlalu banyak untuk teman-teman ya. Oke, ini untuk general reading di 2022 ya, secara overall kayak begitu ya untuk teman-teman Taurus. Sekarang kita baca ke keberuntungan ya, cia ya, sik bener kan keberuntungan. Keberuntungan kita pakai mermaid ya teman-teman ya. Kita pakai mermaid untuk baca keberuntungan. Coba kita baca keberuntungan di tahun 2022 untuk teman-teman Taurus. Ada apa nih? Ups, kesenggol. Tunggu. Untuk teman-teman Taurus ya, keberuntungan. Ups, ini keluar satu nih. Oke, cukup satu aja. Oke, keberuntungan untuk teman-teman Taurus ya di tahun 2002. Kalaupun ada problem-problem yang terjadi di 2022 ya, sama seperti kalau misalkan kita lihat gelombang pasang ya di kehidupan kita, pasang surutnya kehidupan ya, ini badai. Ini akan ada bantuan-bantuan teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman do not fear ya, jangan takut gitu ya. Tapi ada banyak bantuan. Alam semesta ini membantu ya. Jadi ada banyak bantuan. Keberuntungannya teman-teman tuh kayak misalkan mau berada di tepi jurang gitu ya. Entah kenapa ada aja yang nolong kayak gitu ya. Keberuntungan yang luar biasa loh itu teman-teman ya. Jadi diselamatkan gitu pada saat yang tepat. Ini keberuntungan yang luar biasa banget. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah yang namanya teman-teman kayak hopeless itu kan, merasa nggak berdaya, merasa lemah ya. Kadang-kala kalau misalkan Messi banget itu kan keadaannya jadi kacau banget dan kita kan pasti deg-degan gitu kan. Aduh gimana ya kayak gitu pastinya. Tapi ini ada yang namanya bantuan, ada penyelamatan gitu ya. Di detik-detik terakhir tuh ada yang menyelamatkan kayak gitu, dan itu tuh bener-bener yang luar biasa banget. Keberuntungan yang akan teman-teman dapatkan di tahun 2022 ini ya. Keselamatan tuh ya. Artinya pas detik-detik terakhir pas butuh bantuan banget tuh tiba-tiba ada bantuan dan ada yang membantu kayak gitu ya. Oke teman-teman Taurus, jadi percaya dan yakin ya bahwa keajaiban itu pasti akan terjadi. Nah ini banyak sekali keajaiban penyelamatan kayak gitu di detik-detik terakhir ya. Deg-degan dulu ya kan, tapi ntar selamat juga kayak gitu ya. Oke, sekarang kita akan menuju ke 2022 untuk kesehatan. Kita pakai ini ya, kita pakai ego ya, alright. Ego, kesehatan ya, kesehatan. Ego ini emotional guiding oracle teman-teman ya. Disingkat biar nggak kepanjangan. Oke, kesehatan ya, kesehatan untuk teman-teman di tahun 2022 ya, kesehatan. Ada flexibility ya, belajar buat lebih lentur lagi ya teman-teman ya. Artinya kalau memang selama ini gaya hidupnya kita, pola hidup kita kurang sehat gitu kan, secara kesehatan aja udah kurang baik gitu ya teman-teman ya. Ya berubah gitu, mau berubah di tahun 2022 ini, ayo berubah ya. Kalau cara kita jaga kesehatan kurang tepat ya sesuaikan teman-teman, temukan yang terbaik gitu kan. Caranya ada banyak banget gitu kan, pakai yang terbaik yang emang srek di hati gitu kan, karena tiap orang tuh kan unik ya, tiap orang punya yang namanya porsi kesehatannya masing-masing dan cara memperlakukan dirinya gitu juga masing-masing teman-teman ya. Jadi sesuaikan aja, apalagi sekarang bertebaran banget yang namanya video-video yang namanya pola gaya hidup sehat buat yang golongan darahnya ini, pola hidup sehat kalau untuk yang postur begini begitu dan seperti ini. Wow, bervariasi banget teman-teman ya, ada banyak banget. Jadi perlu yang namanya mungkin konsul dulu ya sama dokter atau kayak gimana, baru itu disesuaikan dengan cara yang tepat. Atau kalau nggak perlu ya, yang penting teman-teman jaga kesehatan dengan baik aja ya, sesuai dengan porsinya masing-masing teman-teman ya, nggak usah yang namanya ngikut-ngikut sana sini. Oke ya. Alright, berubah, lakukan satu perubahan karena pola hidupnya mungkin di 2021 ini masih banyak banget yang keteteran ya kan, nggak sehat atau kurang tepat cara menjaga kesehatannya, sehingga imbasnya malah jadi nggak karu-karuan ya. Oke,
Ini untuk kesehatan nih, udah ya. Sekarang kita ke karir dan keuangan ya, teman-teman. Kita pakai fairy aja ya. Coba kita lihat di mana fairy-nya. Oh, ini dia. Tunggu ya. Oke. Karir dan kesehatan ya untuk teman-teman Taurus di 2022 ini. Coba kita lihat. Oke, ada 1 2 3 ya. Coba kita lihat ya, karir dan keuangan. Oke, ada vision, ada strength, ada history teman-teman ya. Sebenarnya kalau misalkan ya teman-teman bisa bersabar ya di tahun 2022, nggak keburu-buru serta nggak takut-takutan bahwa kemarin-kemarin itu kayak gimana gitu kan ya. Ini sebenarnya nggak apa-apa. Artinya 2022 quiet, relatif aman teman-teman ya. Vision ini berhubungan dengan apa yang mau teman-teman kejar gitu, apa yang mau teman-teman raih. Ini barangkali harus mulai disusun dari sekarang ya teman-teman ya. Jadi supaya nggak 2022 itu arahnya nggak ke sana, nggak ke sini, nggak jelas gitu ya. Tapi punya arah yang tepat, punya arah yang jelas teman-teman di 2022 ini ya. Jadi tetap sabar, tetap tetap yang namanya melakukan yang terbaik teman-teman, kuatkan dirinya teman-teman. Ini yang jelas seperti itu. Ini ada hal-hal mungkin di masa lalu masih kebawa sampai sekarang ya, artinya masih tetap di pekerjaan yang lama, atau ada hal-hal yang masih harus diselesaikan dari tahun 2021 masih belum kelar sampai sekarang. Ini berkaitan pula dengan keuangan ya teman-teman ya. Untuk keuangan ya, ini ada hal-hal yang masih belum selesai dan harus diselesaikan dari tahun 2021. Jadi mungkin ada tanggungan yang harus diselesaikan, atau kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan juga yang masih harus dibawa ke masa sekarang ini di 2022 ya. Terus habis gitu untuk untuk ke karir ya, karirnya teman-teman ini butuh perjuangan ya teman-teman ya, butuh perjuangan, butuh kesabaran masih gitu kan. Arahnya masih tergantung sama teman-teman. Kalau bisa yang namanya mulai menyusun dari sekarang apa yang mau dikejar, apa yang mau diraih, ya pasti akan punya arah yang jelas, walaupun masih butuh yang namanya perjuangan gitu kan. Tapi setidaknya udah ngerti nih apa yang mau dituju itu, ketimbang lontang-lantung gitu kan, gak jelas gitu ya. Ya seperti itu teman-teman ya. Jadi punyalah arah yang jelas, punya yang mau dituju, apa yang mau dikejar di 2022 ini ya, dan berjuang buat itu, fight buat itu gitu. Jadi jangan seperti mungkin masih seperti kemarin, ya udah deh seadanya dulu apa yang bisa dikerjain gitu kan. Nah 2022 ini mulai ditata teman-teman ya, supaya jelas arahnya mau kemana. Seperti itu untuk karir dan keuangan ya. Kalau untuk keuangan masih belum ada pergerakan tentang apapun ya, masih ada yang harus diselesaikan di hal-hal yang lalu, kewajiban-kewajiban ya. Masih sekarang ini masih harus berjuang juga kayak gitu, masih diwarnai dengan perjuangan di tahun 2022 untuk keuangannya dan karir ya. Oke, selanjutnya untuk teman-teman Taurus kita baca buat relationship ya. Relationship, wah ini dia nih, bisa panjang kayaknya ya, semoga pendek aja ya. Ya teman-teman Taurus, coba kita fokus ya untuk relationship. Coba kita lihat untuk relationship seperti apa ya teman-teman Taurus. Alright, then one more card. Yes, coba kita baca. Alright. Oke. Ini kalau misalkan kita lihat di sini ya, 2022 masih diwarnai dengan pembersihan sih, artinya pembersihan dari emosi-emosi yang mungkin masih nyantol ya dari kebawa. Masih 2021 nih teman-teman ya, ada cycles and rhythm teman-teman ya. Jadi apa ya, jadi sesuatu hal yang memang harus masih berjuang buat ini juga. Di keuangan masih berjuang, ini juga masih berjuang juga teman-teman ya, berjuang dengan emosi dan perasaannya sendiri kalau ini mah ya. Jadi untuk teman-teman kalau misalkan kita lihat sebenarnya akarnya ada di sini ya kan, ada di true love. True love itu it's about romantism ya, tapi romantism yang seperti apa gitu. Nah
Ini romantisme yang dimaksud di sini bukan sesuatu hal yang konsepnya lama ya, bukan bukan I love you and you love me gitu kan ya, romantisan yang eros gitu, yang cinta eros bukan ya teman-teman ya, tapi lebih ke jauh lah dari pengertian kayak gitu. Ini adalah pandangan tentang menjadi satu dengan dengan kasih yang lebih besar gitu ya, ketulusan, keikhlasan dengan alam semesta ini, yang perwujudannya itu adalah dengan pasangan kita. Ini adalah mengenai ketulusan, keikhlasan, terus merespon segala sesuatu hal dengan keceriaan, hal-hal kayak gitu teman-teman ya. Jadi apapun yang terjadi di hubungan ini ya kan, senyumin, hadapi dengan tawa, hadapi dengan keceriaan teman-teman ya, karena ini akan membawa kekuatan buat teman-teman sendiri kayak gitu. Jadi terlepas dari kayak gimana ya hubungan-hubungan yang terjadi ini kan diwarnai sama emosi, perasaan yang konfliknya luar biasa banget gitu ya di tahun 2022 ini masih ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kita bisa menghadapinya dengan senyum, dengan keceriaan gitu kan, dan bisa merubah satu petaka dalam satu hubungan itu menjadi satu hikmah yang luar biasa yang bisa teman-teman ambil ya. Ini malah ada yang namanya kebangkitan dalam hubungannya teman-teman, ada gairah-gairah baru dalam hubungannya teman-teman ya kan, keromantisan juga mulai muncul, hal-hal kayak gitu. Jadi ini sebenarnya tergantung sama teman-teman ya, mau mewujudkan hal itu apa enggak ya di tahun 2022 ini, atau masih mau berkutat sama emosi dan perasaannya masing-masing ya, kayak gitu teman-teman. Jadi sayang banget ini udah ada sedikit celah yang terbuka, udah ada yang namanya sedikit open heart ya, hal-hal yang terbuka yang teman-teman udah sedikit tersentuh lah hatinya untuk bisa memaafkan, untuk bisa menyadari gitu kan, kayak gitu. Jadi ini juga saat yang tepat banget tahun 2022 untuk teman-teman membersihkan tubuh dan jiwa gitu kan. Merubah yang namanya gaya berpacaran, gaya berrelationship, gaya berumah tangganya gitu ya, kayak gitu. Dan hindari hal-hal yang toksik lah, yang ibaratnya itu udah tahu racun gitu kan buat hubungan ini, tapi tetap dilakuin, itu juga jangan. Cukup yang kayak begitu ya. Oke, teman-teman, fokus. Jadi fokus sama hal-hal yang baik ya, hal-hal yang positif. Jangan menjadikan itu sebuah sebuah konflik terus-terusan dalam dirinya teman-teman ya. Oke. Kalaupun ada emosi yang bergejolak atau perasaan-perasaan yang mulai muncul lagi yang membuat dirinya teman-teman gak nyaman somehow di beberapa bulan gitu ya, atau ada di 1 bulan 2 bulan gitu ya, teman-teman belajar untuk bisa aware ya, belajar balikin lagi ke sini ya. Oke, teman-teman, ini untuk relationship masih diwarnai hal-hal seperti ini di tahun 2022 ya. Dan coba kita lihat, ini kan relationship ya, biar adil buat teman-teman yang jomblo single ya teman-teman, single, kita coba lihat ya, ada nggak sih kemungkinan ya ada jodoh yang nyangkut gitu ya, terus ciri-cirinya kayak apa, coba kita lihat ya, ada kemungkinan nggak, coba kita lihat ya untuk teman-teman yang single. Coba Oke, ada komitmen ya. Ini masih ini tergantung sih sama teman-teman sebenarnya ya. Artinya di tahun 2022 ini tergantung sama teman-teman mau punya pasangan apa enggak ya untuk yang single ini. Soalnya gini, ini ada ada yang datang gitu kan. Ada banyak yang akan kenal gitu kan. Ada banyak yang mungkin akan deket ya sama teman-teman ya. Tetapi ini tergantung sama teman-teman sendiri. 2022 ini mau enggak buka komitmen atau bikin komitmen sama seseorang. Nah, ini ada potensinya untuk punya pasangan teman-teman ya di tahun 2022 ini. Untuk yang single ya seperti itu. Ada potensinya besar, malahan potensinya ya, karena ini yang hadir banyak teman-teman. Yang hadir banyak dan lalu lalang gitu ya, jadi cepet banget begini begitu cepet datangnya, cepet juga perginya. Nah, tergantung sama teman-teman ya, tahun ini mau
bikin komitmen apa enggak kayak gitu ya. Kalaupun bikin komitmen, ini ciri-ciri orangnya ya, ini kurang lebih ya kan. Dia adalah orang yang apa ya, komunikasinya cukup oke gitu kan, sosoknya ceria, terus habis gitu sosok yang punya apa sih, rasa ingin tahunya tuh besar gitu ya, kayak gitu. Rasa ingin tahunya besar, pandai bergaul orangnya ya, circle-nya juga luas, mudah berkomunikasi lah intinya kayak gitu. Jadi ini orang yang menyenangkan ya dalam hal komunikasi. Terus habis gitu dia juga apa ya, orang yang apa sih, saudaranya juga banyak ya, artinya karena gampang bergaul kan ya, jadi seperti itu. Cuman ya mungkin ada hal-hal yang ya godaannya juga besar gitu kan ya, saking temennya banyak juga godaannya juga besar juga. Jadi untuk teman-teman ya, ini kira-kira ciri-cirinya seperti ini ya. Moody juga gitu, seperti itu, gampang terbawa perasaan, baperan nih ya, karena kan ya gitu kan, semakin banyak bergaul tapi kalau tidak disertai dengan pengelolaan emosi yang bagus ya, ini bakalan gampang moody. Tapi kalau nanti misalkan dia ternyata udah bener-bener bisa apa ya, membawa dirinya dengan baik, ya pasti akan jadi oke banget nih ya apa, sosok yang seperti ini, karena aktif ya, cukup aktif orangnya. Kayak gitu teman-teman ya, ini potensinya untuk teman-teman yang single. Asik ya, banyak yang datang lalu lalang, tinggal mau ditangkap apa enggak. Ya, oke ya teman-teman ya. Selanjutnya adalah apa sih karma yang akan kita dapatkan ya di tahun ini? Ini serem banget gak sih? Enggak, ini hanya sekedar untuk apa ya, warning ya teman-teman ya, untuk lebih waspada aja, mawas diri supaya berlaku lebih baik dan lebih baik lagi ya. Oke, coba kita baca karena apa sih yang akan kita tuai ya, kita dapatkan di tahun ini, apa coba. Ada transformation ya, transformation, perubahan ya, perubahan. Kalau kita lihat nih ya, Pluto di Scorpio ya. Scorpio ini mengenai rahasia-rahasia. Kalau misalkan kita kaitkan ya dengan apa? Dengan karma ya, ini berarti ya beneran apa yang ditabur itu yang akan dituai. Kalau kita nutupin sesuatu hal ya, tidak belajar terbuka mulai dari sekarang ya, hal-hal yang berkaitan dengan rahasia-rahasia yang kita tutupi itu akan terbongkar di tahun ini. Jadi ya teman-teman ya, this is for apa ya, ini for suggest aja, belajar yuk lebih terbuka teman-teman ya, karena ini ada potensinya apa yang ditutupi, termasuk emosi, perasaan, termasuk apapun yang ditutupi, dipendem saking jauhnya gitu ya teman-teman ya, ini akan terbongkar. Dan kalau terbongkar ini akan menjadikan ya kan perubahan yang luar biasa banget, dan konflik-konflik yang keras banget dalam hidupnya teman-teman sendiri kayak gitu ya. Oke teman-teman ya, ini sesuatu hal nih yang mesti di di garis bawah ini, belajar lebih terbuka ya. Oke, selanjutnya ada saran-saran menghadapi tahun 2022 ini, apa yang mesti dilakukan ya. Coba kita lihat saran-saran untuk menghadapi tahun 2022 ini. Apa sih yang harus dilakukan ya, yang sebaiknya dilakukan ini apa gitu, supaya tahun 2022 ini lebih baik dan lebih baik lagi gitu ya. Coba kita lihat, ada ego, ada reality, dan ada wisdom ya. Di tahun 2022 ini teman-teman ya, jangan memaksakan apapun ya. Ini dua kartu yang dimana teman-teman diingetin nggak boleh maksa-maksa sesuatu, mesti sadar ya keterbatasannya tuh seperti apa. Melepaskan ego yang jelas ya, melepaskan ego. Dan di tahun 2022 ini kalau misalkan teman-teman bisa stabil, bisa tenang ya, tidak mudah terbawa emosi, ini akan jadi tahun yang quiet, stabil lah ya, ya quiet, stabil lah kayak gitu. Terus kita juga mesti belajar di tahun 2002 ini buat tahu kapasitas diri kita sendiri itu seperti apa. Jangan maksa ya, jangan memaksakan sesuatu hal yang mungkin itu akan jadi memberatkan teman-teman sendiri.
Selain jangan maksa sama diri sendiri nih juga kita juga nggak boleh yang namanya maksa orang lain ya. Di tahun 2022 ini kita juga mesti menyadari bahwa setiap manusia ya kan, setiap orang itu punya yang namanya keterbatasannya masing-masing. Mereka punya sisi uniknya masing-masing sama dengan kita teman-teman ya. Jadi mesti belajar juga untuk menghargai ya, belajar juga untuk beradaptasi di tahun 2022 ini ya. Dan yang jelas kita nggak boleh yang namanya memaksakan kehendak sama orang lain ya. Orang sama diri sendiri aja juga jangan gitu kan, apalagi sama orang lain ya. Ya seperti itu ya teman-teman ya. And then bertindak nih ya, langkah ya, melakukan satu tindakan yang nyata teman-teman ya. Belajar lebih bijak lagi dalam langkah atau bertindak ya. Bertindak jangan terlalu terburu-buru, tapi juga jangan gak melakukan apa-apa gitu ya. Kelamaan, saking lamanya malah gak ngapa-ngapain gitu. Ya 2022 ini ya, dalam setiap tindakan juga mesti belajar melakukannya dengan dasar ketulusan, keikhlasan kayak gitu ya. Jangan hanya teori aja tapi dipraktekin yang kayak begini. Kalau teorinya mah gampang, semua orang juga bisa bilang, bicara gitu kan. Tapi untuk melakukan ini butuh yang namanya niat yang besar dan niat yang benar-benar ya. Oke. Teman-teman Taurus, nah ini tadi udah banyak ya, 9 poin ya teman-teman yang kita baca di hari ini. Ada general reading, ada keberuntungan juga, ada kesehatan, karir dan keuangan, relationship, lalu juga ada ciri-ciri jodoh juga ya, potensi jodoh buat teman-teman yang single. Lalu ada karma juga, dan ada saran-saran juga untuk menghadapi 2022. Dan semoga ya teman-teman Taurus di tahun 2022 ini jadi lebih baik ya dari tahun-tahun yang jadi lebih baik lah ya di tahun 2022 ini, dan selalulah memilih untuk melakukan yang terbaik ya. Oke. Teman-teman Taurus, sukses selalu di tahun 2022, sukses dalam mengelola emosi, pikiran, hati dan perbuatan, ucapan teman-teman. Barengan sama Oracle Card Indonesia Channel yang juga akan terus nemenin teman-teman ya di 2022. Dan thank you so much ya for all your support di 2021 yang luar biasa banget, dari awal dari 0 subscriber sampai sekarang ini ya, luar biasa banget, punya teman banyak banget teman-teman ya. I love you so much. Thank you so much ya. Thank you for listening. Remember, always happy and happy always. I love you. Bye. Happy New Year. I love you. Bye.